Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebat Banget, Peristiwa Inilah Yang Kamu Nantikan. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Five of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu ketiga. Di sini ada Ace of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget. Peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini menggambarkan sepertinya memang akan ada perubahan keadaan dan situasi, di mana sebelumnya situasinya bisa dikatakan tidak baik-baik saja, ya. Dan situasi yang saat ini yang kamu dapati yaitu situasi yang lebih bisa kamu kendalikan dan situasi yang mungkin bisa membawa kenyamanan untuk kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu dengan sangat maksimal dan fokus. Ya, kenapa? Karena di kartu ini menggambarkan kamu telah akan sangat siap untuk move on. Oke, move on dari masa lalumu, move on dari keadaan dan situasi yang dulu mungkin tidak baik-baik saja. Ataupun beberapa dari kamu siap untuk move on dari luka lama, dari trauma di masa lalu terhadap hubungan asmara yang mungkin kandas beberapa waktu lalu. Oke? Nah, makanya di sini tergambar kamu akan sangat siap untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, dan mungkin jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan ini dikarenakan mungkin kamu telah mengetahui dan memahami, ya, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini itu hanyalah sebuah proses. Itu hanyalah sebuah ujian, ya, agar kamu bisa lulus dalam ujian tersebut dan akan bisa melangkah di step ataupun level selanjutnya. Nah, jadi mungkin di dalam keadaanmu yang lalu ada kegagalan, ada kemunduran, ya, di dalam setiap sektor kehidupanmu, dan puncaknya adalah terpuruknya perekonomian, ya, yang ada di dalam kehidupanmu beberapa waktu lalu, ya, dikarenakan mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, ya, ataupun ada kegagalan-kegagalan dari setiap kegiatan yang kamu lakukan selama ini, sehingga berimbas kepada penghasilan yang bisa dikatakan tidak menentu ataupun sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa ada kegagalan di dalam kehidupanmu di masa lalu? Mungkin dikarenakan kamu sudah tidak nyaman, sudah tidak betah, ya. Karena mungkin lingkungannya, orang-orangnya sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu yakini. Nah, jadi
Tidak ada kerjasama yang baik antara kamu dan lingkunganmu pada saat itu. Ataupun ada pertentangan batin yang kamu alami. Karena apa? Mungkin di saat kamu ingin berjuang, berusaha semaksimal mungkin, tetapi lingkungan dan orang-orang sekitar tidak support, tidak mendukung, ataupun bahkan menjegal langkahmu, menghambat ide dan gagasan yang baik darimu. Nah, inilah mungkin yang membuat lingkunganmu pada saat itu sangat benar-benar membuat kamu tidak nyaman. Jadi kamu putuskan memang harus hengkang, harus pergi dari lingkungan tersebut dengan cara yang baik tentunya ya. Tentunya dengan cara merelakan pekerjaanmu berakhir. Ataupun merelakan bisnis dan usahamu dikelola oleh orang lain. Ataupun diambil alih. Ataupun posisimu digeser, digantikan. Kamu relakan itu semua dikarenakan kamu benar-benar sudah tidak menemukan kenyamanan di dalam kegiatanmu. Dan mungkin sejak saat itulah kamu mulai berusaha, mulai berjuang kembali dengan kekuatanmu sendiri. Ya, dari awal lagi, dari nol lagi tentunya. Ya, konsekuensinya memang harus berani capek, harus berani lelah. Dan ketika itu kamu ambil keputusannya dan benar saja. Seiring berjalannya waktu kamu mulai temukan berbagai macam kemajuan ya dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha yang kamu rintis dari awal lagi. Nah, jadi tanpa kamu sadari kemajuan dan peningkatan mulai terjadi ditambah ya kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat serta sehat. Jadi ada kerjasama yang baik, ya, ada saling support, saling harga menghargai antara kamu dan lingkungan yang kamu temui saat ini. Makanya di sini tergambar kamu siap untuk meninggalkan masa lalu, untuk berdamai dengan masa lalu dan mulai melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Dan untuk masalah hubungan asmara, ada beberapa dari kamu memang ya mungkin akhir-akhir ini, baru-baru ini kamu dipertemukan dengan beberapa orang lawan jenis yang bisa membuat kamu semakin bersemangat. Yang bisa membuat kamu menjadi berarti lagi hari-harinya, menjadi berwarna kembali hari-harinya. Mungkin dikarenakan ya beberapa orang ini sangat pintar di dalam berkomunikasi denganmu. Ya, ada saling perhatian, ada saling pengertian. Nah, inilah mungkin motivasi terbesar di dalam dirimu sehingga kamu akan siap untuk melupakan hubungan asmaramu yang di masa lalu kandas. Nah, jadi mungkin komunikasi yang baik inilah yang akhirnya bisa membuat kehidupanmu berwarna kembali dan ada semangat serta gairah di dalam dirimu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatanmu setiap harinya dengan sangat baik. Oke, inilah mungkin salah satu peristiwa hebat ya, peristiwa yang sangat lama kamu nantikan dan kamu rindukan, di mana kamu mulai banyak temukan kemajuan, di mana kamu mulai temukan lingkungan dan orang-orang yang sehat ya, dan kamu mulai menemukan semangat dan kenyamanan kembali di dalam hari-harimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan hubungan asmaramu yang lalu ya, di mana ada konflik, di mana ada perdebatan, ada pertentangan ya, seolah-olah apa yang kamu inginkan tidak berbanding lurus dengan yang pasanganmu inginkan. Ya, yang kamu inginkan pada saat itu, kamu benar-benar berjuang sekuat tenagamu agar hubungan ini bertahan. Agar bisa mempertahankan hubungan ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan usaha apapun telah kamu lakukan. Ya, di dalam menyayanginya, di dalam mencintainya, ataupun di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oke, tetapi pasanganmu pada saat itu berkata lain, berpikiran lain. Dia justru ya lebih memilih orang lain, lebih memilih harta ataupun kekayaan, posisi ataupun jabatan yang lebih baik daripada kamu ataupun yang belum kamu miliki pada saat itu. Nah, makanya di sini tergambar ada konflik, ada perkelahian, ada pertentangan. Ya.
Nah, jadi mungkin konflik inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi semakin kuat dan semakin tegar. Oke? Karena kamu mulai mengerti, ya. Di saat kita memberikan yang terbaik untuk seseorang, belum tentu seseorang itu membalas dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu menjadi dewasa karena hubungan asmaramu yang mungkin beberapa kali kandas dan gagal. Nah, jadi ke depannya mungkin kamu mendapati bekal ataupun pelajaran yang sangat berharga di dalam memilih dan menilai calon pasangan, ya calon seseorang yang nantinya akan mengisi relung hatimu yang kosong. Karena sedikit banyak kamu mulai bisa membaca watak, membaca karakter seseorang. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini salah satu sikap ya yang akhirnya menyelamatkan, yang akhirnya save kehidupanmu tetap baik-baik saja, kamu tidak frustasi, kamu tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Kenapa? Karena kamu tampak di sini selalu ingin dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Keluh kesahmu, ya, resah dan gelisahmu, kamu sampaikan hanya kepada Sang Penciptamu lewat doa, lewat ibadah, ataupun lewat mendatangi tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Nah, jadi di saat kamu gundah, di saat kamu kecewa, di saat kamu terluka, ataupun di saat kamu bahagia, kamu tumpahkan perasaanmu hanya kepada Sang Penciptamu. Makanya di sini tergambar ada sisi spiritual, sisi religius yang semakin hari semakin oke yang ada di dalam dirimu. Dan sikap inilah yang akhirnya menyelamatkan kehidupanmu, tentunya tetap baik-baik saja. Semangatmu tidak kendor jadinya. Ya, kamu tidak kehilangan arah. Kamu mungkin tidak kehilangan semangat karena kamu memiliki keyakinan dan memiliki pegangan. Ya, tempat kamu menggantungkan harapan, tempat kamu menggantungkan setiap mimpi dan impianmu, dan tentunya ada tempatmu berkeluh kesah, yaitu Sang Pencipta. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, akhirnya dengan lingkungan baru, dengan orang-orang yang baru-baru ini kamu temui, yaitu orang yang positif, yang hebat, yang sehat begitu ya. Kamu mulai banyak dapatkan kesempatan baru ya, seperti pekerjaan baru ya, ataupun tugas-tugas baru yang jauh lebih baik yang dipercayakan kepada kamu. Nah, inilah peluang dan kesempatan yang semakin terbuka lebar untuk dirimu. Dikarenakan kamu memang mengambil langkah yang tepat pada saat itu. Untuk meninggalkan lingkungan lama, merelakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu hilang, berakhir begitu ya. Tetapi dengan tujuan kamu bisa bertemu dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi untuk kehidupanmu. Oke? Dan yang buat yang sepertinya ini untuk yang jomblo, kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial, yaitu cinta barumu, yaitu pacar barumu. Nah, mungkin seperti yang tergambar di kartu pertama tadi ya. Di saat kamu merelakan konflik, merelakan hubungan asmaramu berakhir ya, kamu ikhlaskan pasanganmu berbahagia demi orang lain, dan dengan begitu kamu semakin bisa memilih ataupun menilai lawan jenis yang terbaik untuk dirimu. Dan akhir-akhir ini ada seseorang yang sepertinya kamu yakini dan kamu percaya untuk mengisi relung hatimu yang telah lama kosong kepada dia. Oke, makanya di sini tergambar akan ada pacar baru. Nah, kenapa kamu bisa percayakan seseorang ini? Mungkin dikarenakan dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang yang baru kamu kenal. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan keuangan ataupun finansial.
akan menjadi semakin baik, akan menjadi semakin maju. Kenapa? Karena kedepannya kamu akan semakin banyak menemukan peluang-peluang bagus, kesempatan-kesempatan emas, sehingga kamu bisa mengembangkan potensimu dengan sangat baik, dan kamu mampu tunjukkan kualitas terbaikmu dari setiap karya-karyamu, dan hal itulah yang akhirnya membukakan jalan selebar-lebarnya untuk kamu bisa meningkatkan taraf kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini kedewasaan ya. Kedewasaan, keseimbangan di dalam berpikir, bersikap, dan berkomunikasi ya. Menjadi lebih matang, menjadi lebih bijaksana begitu ya. Sehingga tanpa kamu sadari ada kewibawaan ya yang timbul dari dalam dirimu. Sehingga kewibawaan inilah yang akhirnya membuat lingkungan dan orang-orang sekitarmu sangat merasa nyaman ya dengan adanya dirimu. Jadi kamu akan mudah, akan gampang melakukan kerjasama ya, melakukan kolaborasi atau melakukan kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, memang ada beban yang berat di pundakmu saat ini. Ada tanggung jawab yang besar yang kamu pikul saat ini. Yaitu mungkin ya kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan, kenyamanan, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Memang kamu yang menanggungnya. Tetapi di sini tergambar kamu mampu untuk mengatasinya. Mampu untuk melewati ataupun memikul beban berat yang ada di pundakmu saat ini. Nah, makanya saat ini baru-baru ini kehidupanmu semakin berkah. Semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan. Karena apa? Karena kamu mampu mengemban tanggung jawabmu dengan sangat baik. Kamu mampu memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Makanya kamu seolah-olah sedang diberkahi kehidupannya saat ini dengan rezeki yang tak henti-hentinya mengalir ke dalam kehidupanmu. Oke, jadi itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan menemukan peristiwa yang hebat, ya, peristiwa yang sangat kamu nantikan dan sangat kamu tunggu-tunggu kehadirannya, yaitu kemajuan finansial, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, dan tentunya kebahagiaan untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.